untuk Anda di antaranya. Ribuan supporter gabungan gelar aksi 1000 lilin tragedi Kanjuruhan. Menteri Perhubungan tinjau pekerjaan kereta cepat. Operasi Zebra Lodaya serentak dimulai hari ini. Selain 3 informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini. Bersama saya Gumelar Wijaya, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi dari Kabupaten Bogor, Saudara. Ribuan supporter gabungan menggelar aksi solidaritas beserta bela sungkawa dengan membakar 1000 lilin sebagai simbol renungan untuk menghormati insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Mereka juga menuntut pihak terkait mengusut tuntas atas peristiwa tersebut. Ribuan orang supporter yang tergabung dari simpatisan Kabomania, Bobotoh, Viking, Aremania, Bonek, dan The Jackmania berkumpul di halaman depan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Minggu malam. Mereka membakar lilin sebagai simbol renungan serta bentuk empati atas terjadinya insiden yang memakan ratusan korban meninggal dunia, serayak mendoakan serta meneriakkan perdamaian sepak bola Indonesia. Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia (FKSI) Richard Ahmad mengatakan, aksi 1000 lilin yang digelar di halaman Stadion Pakansari ini sebagai bentuk turut berduka cita, bela sungkawa atas terjadinya peristiwa yang memakan korban ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Aksi serupa juga digelar di beberapa wilayah seperti di Jakarta, Tangerang, Solo, dan Semarang. Para supporter berharap pihak terkait segera mengusut tuntas insiden yang memakan korban ratusan orang meninggal dunia ini. Teman-teman supporter turut bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada rekan-rekan kita di Malang sana yang sampai malam hari ini memang masih tetap berjalan terkait soal update ya korban jiwa. Jadi agenda di Pakansari ini tidak hanya di sini, jadi ada beberapa agenda di Jakarta ada 3 titik, di Tangerang 1 titik, di Solo juga, di Semarang juga. Jadi teman-teman supporter se-Indonesia turut merasakan lah perihnya rekan-rekan yang merasa luar biasa. Diharapkan dengan adanya aksi 1000 lilin ini, supporter di Indonesia lebih sportif lagi mengutamakan perdamaian sehingga persepak bola Indonesia lebih maju lagi. Demikian dilaporkan Selko Hardi, TVRI Jawa Barat. Beralih ke Kabupaten Bandung, Saudara. Bobotoh Persib Bandung dan anggota Polresta Bandung menggelar doa bersama untuk korban meninggal dunia pasca pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Puluhan supporter Persib Bandung, Viking, Bobotoh, dan anggota Polresta Bandung menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban meninggal dunia pasca kerusuhan usai pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sholat goib dan doa bersama digelar di Masjid Baitul Muaimin, Polresta Bandung. Sebelumnya, para supporter Bobotoh Persib hendak nonton bersama pertandingan Persib Bandung melawan Persija di Polresta Bandung. Namun mendengar tragedi di Malang, para Bobotoh Persib dan kepolisian akhirnya menggelar sholat goib dengan harapan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan para korban mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para supporter Bobotoh berharap tragedi kematian supporter yang lebih dari 100 orang ini tidak terjadi lagi, sebab menurut mereka kemanusiaan di atas segalanya. Hari ini kan seharusnya pertandingan Persib dengan Persija nanti sore, dan kami dari Polresta Bandung memang sudah mengagendakan nobar di halaman Mapolresta Bandung ini. Hanya saja karena pertandingan diumumkan ditunda sepekan, maka teman-teman supporter Bobotoh yang sudah ada di Polresta Bandung, kami melaksanakan kegiatan sholat goib bersama. Sebenarnya kita sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua.
Seperti diketahui, korban meninggal dunia akibat kerusuhan usai pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang menelan ratusan korban jiwa. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Beralih ke Bandung, saudara, kegiatan doa bersama dilakukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini merupakan bentuk rasa duka cita atas kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca laga antara Arema kontra Persebaya yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Laga antara Persib versus Persija yang sedianya berlangsung pada hari Minggu sore dibatalkan. PSSI dan pemerintah meminta agar kompetisi Liga 1 dihentikan sementara akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Pihak keamanan yang sudah berada di GBLA pun pada akhirnya menggelar doa bersama sebelum membubarkan diri. Dipimpin oleh Wakapolrestabes Bandung, AKBP Asep Pujiono, mendoakan agar korban meninggal dunia diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Bagi korban yang masih dirawat di rumah sakit agar segera diberi kesembuhan. Tidak hanya pihak kepolisian, dari pihak Panpel, Persib, federasi serta operator kompetisi juga ikut berdoa bersama. Selain berbaris bersama mengelilingi lapangan, gabungan pihak keamanan juga membuat konfigurasi membentuk kata Arema di tengah lapangan Stadion GBLA. Aksi solidaritas juga dilakukan oleh elemen bobotoh yang tergabung dalam aliansi supporter Bandung di sekitar Cikapayang, Dago Park, Minggu malam. Mereka menggelar doa bersama sambil menyalakan lilin. Aksi ini merupakan bentuk empati bobotoh atas jatuhnya korban jiwa pasca pertandingan antara Arema kontra Persebaya. Ini menjadi duka bagi seluruh warga Indonesia, termasuk para bobotoh. Kejadian ini tersebut menjadi contoh bagi bobotoh untuk lebih bijak dalam bersikap. Sehingga peristiwa serupa tak kembali terjadi dan sepak bola bisa menjadi sarana hiburan yang aman bagi semua kalangan. Demikian laporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Ya, saudara, di Kuningan tragedi tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur membuat luka mendalam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Di Kuningan, Jawa Barat, ratusan warga dari aliansi supporter Kuningan menggelar doa bersama sambil menyalakan lilin. Ratusan warga yang tergabung aliansi supporter Kuningan Jawa Barat menggelar doa bersama di Taman Pandapa depan kantor Bupati Kuningan. Sambil menyalakan lilin, mereka mendoakan ratusan supporter yang tewas akibat kericuhan usai laga Arema Malang versus Persebaya Surabaya pada hari Sabtu malam kemarin di Stadion Kanjuruhan. Aksi doa bersama ini sebagai bentuk bela sungkawa atas tewasnya ratusan supporter. Sejumlah warga yang melintas juga ikut doa bersama yang berlangsung khidmat. Kedepan kejadian tragedi yang menewaskan ratusan warga ini diharapkan tidak terulang kembali. Pihaknya meminta kepada penegak hukum agar mengusut tuntas kejadian kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Di Perhubungan tinjau pekerjaan kereta cepat. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman Ahmad Al-Banjari, Komisioner KPID Jawa Barat. Ingin mengajak Anda semuanya, mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat. Temanya cukup menarik, yaitu penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin. Dilaksanakan pada 2 November 2022, bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Jawa Barat Hari ini, saudara. Jelang pelaksanaan Showcase G20, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan lancar. Nantinya Presiden Republik Indonesia serta Presiden China Xi Jinping menggunakan kereta untuk melihat langsung teknologi kereta CIT. Sumadi meninjau langsung kesiapan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan di stasiun Padalarang serta stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan guna melihat langsung kesiapan PT KCIC dalam mempersiapkan PT Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Nantinya pada showcase G20, rencananya Presiden Joko Widodo bersama Presiden China Xi Jinping akan melakukan uji coba dengan menggunakan kereta CIT dan melihat langsung teknologi kereta CIT. Nantinya rombongan kepala negara itu akan melakukan perjalanan sepanjang 15 km dengan kecepatan 80 km per jam dari area Padalarang hingga Depo Tegaluar, Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, Indonesia sendiri merupakan negara pertama yang memiliki kereta cepat di ASEAN. Jadi kita bayangkan ada suatu kereta cepat dan mampu dengan kecepatan 350 km per jam. Saya nggak tahu nanti dioperasikan berapa, beroperasi. Satu kebanggaan bahwa Indonesia adalah negara pertama di ASEAN ya. Di ASEAN memiliki kereta cepat. Di stasiun Padalarang sendiri, Menhub Budi Karya Sumadi memastikan proses integrasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kereta api feeder yang disediakan PT KAI. Demikian laporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Beralih ke Cirebon, Saudara, Polres Cirebon Kota Jawa Barat menggelar Operasi Zebra Lodaya 2022 yang digelar serentak selama 14 hari ke depan. Pola Operasi Zebra mengedepankan tindakan preventif dan preemptif tanpa penindakan tilang. Operasi Zebra Lodaya 2022 Polres Cirebon Kota ini menyasar 7 pelanggaran prioritas lalu lintas. Di antaranya pengemudi di bawah umur, pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, berkendara melebihi batas kecepatan dan melawan arus lalu lintas. Pola operasi Zebra yang digelar ini mengedepankan tindakan preventif dan preemptif, serta petugas dilarang melakukan tilang secara statis maupun hunting system. Operasi Zebra Lodaya 2022 ini digelar bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan fatalitas kecelakaan, meningkatkan disiplin serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Di mana pelaksanaan kegiatan dari mulai hari ini sampai dengan 14 hari ke depan dengan sasaran prioritas adalah 7 jenis pelanggaran lalu lintas. Jadi kami melaksanakan tugas ini tentunya bersinergi dengan stasiun samping dan stasiun terkait, dan juga kami libatkan sebanyak 70 personil, dan kami juga sudah melakukan mapping daerah-daerah yang termasuk rawan potensi kecelakaan lalu lintas dan juga pelanggaran lalu lintas yang termasuk pelanggaran 7 jenis tadi. Operasi dengan sandi Zebra Lodaya 2022 ini digelar selama 14 hari ke depan di sejumlah titik rawan di kota Cirebon. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendalami kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit dengan modus jaminan surat perintah kerja atau SPK fiktif. Akibat pemberian kredit oleh perusahaan milik daerah ini diduga negara mengalami kerugian hingga 5 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit oleh perusahaan milik daerah dengan jaminan surat perintah kerja atau SPK fiktif kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Hasbullah, mengatakan kasus dugaan korupsi itu dilakukan oleh 3 perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan interior dalam rentan waktu sejak tahun 2021 sampai 2022. Melalui pengajuan 48 kredit dengan total pemberian kredit senilai 5 miliar. Namun setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan, ternyata didapati surat perintah kerja atau SPK yang menjadi jaminan ketiga perusahaan tersebut ternyata fiktif. Yang diajukan oleh 3 perusahaan itu seluruhnya berjumlah 48 kredit dengan total kurang lebih sekitar 5 miliar. Dalam rentan waktu tahun 2021 sampai dengan 2022. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, jaminan terhadap kredit tersebut berupa SPK pekerjaan di kota Tasikmalaya, ternyata pekerjaannya fiktif. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus korupsi pemberian kredit dengan jaminan surat perintah kerja atau SPK fiktif yang timbulkan kerugian negara hingga 5 miliar rupiah ini. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. Harga kedelai import melambung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Saudara, masih di Jawa Barat hari ini.
Sejumlah perajin tahu di Subang, Jawa Barat terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk tetap bertahan. Kondisi tersebut dampak dari mahalnya harga kedelai impor saat ini. Melambungnya harga kedelai sejak sepekan terakhir berimbas pada produksi tahu di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya harga kedelai impor Rp11.000 per kilogram, kini mencapai lebih dari Rp13.000 per kilogram. Para pengrajin tahu di Subang, Jawa Barat saat ini terpaksa memperkecil ukuran tahunya. Salah satu pengrajin tahu di Subang yang memperkecil ukuran tahunya ini berada di daerah Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Subang. Sejumlah pengrajin tahu mengaku mereka baru berproduksi lagi 2 hari terakhir setelah sempat berhenti produksi. Namun untuk saat ini mereka terpaksa memperkecil ukuran tahunya. Kenaikan harga kedelai juga turut diperparah dengan naiknya harga BBM, karena secara tidak langsung turut menambah beban biaya operasional. Hal itu berpengaruh pada omset yang diraih pengrajin tahu. Imbas kenaikan BBM dan kenaikan kacang kedelai, omset dari produksi kita itu menurun. Terus akhirnya kita menyiasatin dari jumlah ukuran kita memperkecil karena susah untuk dinaikkan. Dari pedagang itu kadang-kadang belum siap untuk dinaikkan. Takutnya mereka juga ditinggal oleh pelanggan. Kenaikan harga kedelai impor ini bukan kali pertama dirasakan. Saat ini pengrajin tahu hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk melakukan upaya pengendalian. Hal ini agar harga kedelai impor dapat stabil kembali. Demikian dilaporkan Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat. Musim hujan tidak selamanya berdampak negatif untuk para nelayan. Justru di musim hujan saat ini para nelayan meraup keuntungan yang besar. Suasana di tempat pelelangan ikan Minasari Pangandaran yang berada di Pelabuhan Cikidang, Babakan, Pangandaran kini kembali diramaikan oleh hasil laut dari tangkapan para nelayan. Untuk saat ini bukan ikan biasa saja yang dilelangkan, akan tetapi ikan jenis ekspor pun meramaikan TPI Minasari. Jenis ikan ekspor seperti ikan cabu atau ikan langka jenis kakap merah Cina ikut meramaikan pelelangan ikan di TPI Minasari Pangandaran. Untuk jenis ikan cabu hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu ikan yang ekspor ke berbagai negara, baik untuk Asia ataupun ke Eropa dan Timur Tengah. Hari ini alhamdulillah ada ikan kakap Cina. Kalau di Pangandaran biasa disebutnya dengan ikan cabu. Ikan cabu. Itu untuk ekspor nggak? Kalau untuk dagingnya komoditas lokal, tapi yang diambil untuk ekspor adalah gelembung yang ada di dalam perut ikan cabu sendiri. Untuk harga ikan jenis cabu atau kakap merah Cina mencapai Rp285.000 per kilogramnya. Selain jenis ikan cabu, para nelayan pun melelangkan berbagai jenis ikan dari hasil tangkapan di laut. Selain itu, untuk harga ikan disesuaikan dengan kategori jenisnya, mengingat tiap jenis hasil laut harganya berbeda dan bervariatif. Demikian dilaporkan Entang Saifur Rahman, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, akibat keterbatasan anggaran, 15% dari 1.050 bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi rusak. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya kini hanya bisa mengandalkan anggaran dana alokasi khusus untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mencatat dari jumlah 1.050 bangunan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, hampir 15%-nya dalam kondisi rusak, baik rusak berat maupun rusak sedang. Masalah ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam menyelesaikan kerusakan bangunan sekolah yang setiap tahunnya terus bertambah. Sejauh ini, Pemkab Tasikmalaya hanya bisa mengandalkan anggaran dari alokasi khusus DAK untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak. Sedangkan untuk sumber DAK setiap tahunnya berbeda-beda. Bahkan pada tahun 2022 saja, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya hanya menerima bantuan alokasi untuk memperbaiki 6 ruang kelas yang terdapat di 4 sekolah. Dari 1.050 sekolah dasar yang ada di Tasikmalaya, kalau tingkat kerusakannya, soalnya variatif Pak, tingkat kerusakan ringan kan bisa di-cover sama bos, sedang dan berat, ya perkira ada lah, kalau data dari kami 15%-an Pak, ruang kelas yang ada di Tasikmalaya. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya akan memaksimalkan melakukan upaya perbaikan dengan cara mencari sumber anggaran lain. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. KPD Jabar dan Unpad kaji hukum jurnalisme. Tetaplah bersama kami.
Anda masih di Jawa Barat hari ini, Saudara. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Vkom Unpad menggelar kegiatan workshop peningkatan SDM penyiaran terkait hukum dan etika jurnalisme lingkungan bagi lembaga penyiaran televisi di Jawa Barat. Bertempat di Balai Sawala, Rektorat Unpad Jatinangor, Sumedang, perwakilan lembaga penyiaran televisi di Jawa Barat termasuk LPP TVRI mengikuti acara peningkatan SDM penyiaran dari KPID Jawa Barat. Acara dihadiri langsung Ketua KPID Jawa Barat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Pemprov Jawa Barat, serta peserta secara daring. Kegiatan ini membahas terkait hukum dan etika jurnalisme lingkungan. Isu lingkungan menjadi isu yang masuk program KPID Jawa Barat dalam mengontrol isi sebuah program siaran yang disampaikan lembaga penyiaran televisi kepada masyarakat. Tentu harapan kita semua banyak problem lingkungan yang diantaranya adalah masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah kegiatan hari ini pun juga dengan posisi strategisnya teman-teman di lembaga penyiaran bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga bumi kita. Ya, sebenarnya KPID Provinsi Jawa Barat bekerja sama Vkom Universitas Penjajaran ya, pusat kajian komunikasi lingkungan gitu untuk membahas tentang permasalahan lingkungan baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Indonesia sebenarnya bagi kawan-kawan lembaga penyiaran. KPID Jawa Barat berharap lembaga penyiaran dapat menyampaikan informasi terkait lingkungan hidup secara edukatif kepada masyarakat sehingga informasi dapat tersampaikan informatif. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat. Ribuan warga Kota Bandung memadati gebyar dan lomba inovasi menu berbasis pangan lokal tingkat provinsi di Kiara Arta Park. Kegiatan ini merupakan antisipasi krisis pangan global serta mencegah terjadinya stunting di tanah air. Puluhan peserta dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat mengikuti perlombaan inovasi menu berbasis pangan lokal tingkat provinsi di Kiara Arta Park, Kota Bandung, Minggu siang. Lomba masak berbahan pangan sumber karbohidrat dan protein, serta makanan untuk bayi di bawah 2 tahun untuk generasi emas Indonesia ini juga menghadirkan 8.000 porsi makanan tradisional khas Jawa Barat dan dapat dinikmati warga secara gratis. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan peserta lomba kali ini merupakan pemenang juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten kota. Menu yang dilombakan ialah makanan yang memiliki sumber karbohidrat non-beras dan non-gandum. Kenapa? Karena saat ini ada ancaman resesi dunia, krisis pangan di dunia yang ditandai dengan terjadinya inflasi di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia juga inflasi yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan mendapat edukasi dan sosialisasi serta dapat memaksimalkan makanan lokal non-beras yang murah, mudah didapat, dan bergizi tinggi. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara. Batik adalah kain khas Indonesia yang proses pembuatannya memadukan unsur seni dan teknologi. Cara ini sudah diterapkan para leluhur bangsa sejak zaman dahulu. Sejumlah anak-anak disabilitas dari sekolah luar biasa SLBB di Majalengka, Jawa Barat belajar membuat batik tulis. Anak-anak disabilitas ini sangat antusias dalam belajar membatik. Dari membuat pola hingga membatik dengan cantik, mereka pun dipandu oleh guru pengajar dan pengrajin batik sendiri. Penempatan belajar membatik anak-anak disabilitas ini bertempat di Sentra Batik Majalengka untuk mengenalkan batik khas Majalengka, juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Batik? Oh, belajar batik. Susah nggak? Nggak. Bisa? Batiknya bisa? Nggak. Ini batik apa ini? Gambar apa itu? Batik. Batik apa gambarnya? Bunga, ya. Siti Aminah, Kepala SLBB Majalengka merasa bangga anak disabilitas ingin mempersembahkan karya nyata. Saya bangga sekali dan merasa senang ya, anak-anak ternyata masih senang gitu ya, semangat sekali untuk pembelajaran membatik, apalagi ini di Hari Batik Nasional, jadi ingin mempersembahkan desainer tentang disabilitas.
Pengrajin batik sendiri memberikan pembelajaran membatik ini selalu diberikan kepada pelajar dalam setiap tahunnya kepada siswa-siswi baru, baik SMA maupun anak-anak SMP dan sekolah dasar. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik, kita awali melihat area Pasteur, saudara. Tentunya cuaca hujan, kami himbau untuk para pengendara tetap berhati-hati karena tentunya biasanya untuk ketika hujan jalanan cenderung licin. Dan jika kita amati, saudara, arah menuju Kota Bandung ini cukup lengang, namun menuju arah Cimahi atau Gunung Batu atau menuju tol Pasteur ini cukup terlihat padat. Kita beralih, saudara, ke area Gede Bage. Cuaca hujan tentunya masih menyelimuti area Bandung Timur. Tidak jarang juga terlihat area Gede Bage ini cenderung atau sering sekali terjadi banjir, sehingga tentunya kami menghimbau untuk saudara tetap berhati-hati dan juga waspada. Lalu juga terlihat kemacetan terjadi di area Gede Bage, namun kami sekali lagi menghimbau untuk para pengendara tetap menggunakan prosedur atau memakai prosedur berkendara secara aman, yaitu menggunakan helm, lalu juga jaket dan sepatu. Berbeda halnya di area Cikapayang Dago, saudara. Cuaca cerah tentunya ada di area Dago. Terlihat juga sore hari ini cuaca cukup cerah. Di area Dago pun ini terlihat ramai lancar menuju arah Dago, dan juga jika kita ke sebelah kiri terlihat mobil tidak terlalu banyak menuju area Gasibu, dan juga menuju area Pasteur cenderung lebih sepi. Dan tentunya, saudara, kami sekali lagi menghimbau untuk Anda para pengguna kendaraan agar tidak melanggar atau menerobos lampu lalu lintas, sehingga tentunya untuk bisa mengurangi kecelakaan. Kita beralih tentunya untuk ke Kopo, saudara. Kalau di Kopo sendiri terlihat di bawah area jembatan layang ini masih hujan, saudara. Tetap tentunya berhati-hati selama berkendara. Dan saudara, berikut kami informasikan cuaca untuk esok hari. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gubernur Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.